Kita mewujudkan motif pembuatan kain dak atau tenun adalah bertemakan fauna dan flora. Bunga adalah simbol daripada kebesaran, kemuliaan, kemegahan dari suatu proses simbol-simbol harum. Pertenunan Putri Ayu berdiri sejak tahun 1991. Mengawali wirausaha di Kabupaten Gianyar, khususnya di Desa Belah Batu, bermula dari penyosohan beras, disertai beternak babi dan beternak ayam. Nama dari Putri Ayu adalah melambangkan seorang wanita yang berparas ayu dan cantik. Cantik dalam arti lahir dan batin. Tenun ikat adalah konsepnya berdasarkan ikatan, pola motif diikat dengan menggunakan alat bantu. Sekarang ini tali rapia. Zaman awal dulu menggunakan tali pelepah pisang. Pembuatan kain tenun dari dulu sampai sekarang pada prinsipnya tidak begitu banyak berubah ukuran dan lebar kain karena disesuaikan dengan alat yang memproduksi kain itu dulu, bermula dari nama tenun gedongan, tenun kacang, itu nama-nama alat tenun dulu. Dan sekarang alat standar yang digunakan pada umumnya adalah alat tenun bukan mesin yang bisa mencapai lebar kain di atas 100 cm sesuai dengan kebutuhan. ATM, alat tenun mesin. Bila mana alat tenun mesin yang difungsikan, tugasnya hanya bisa membuat kain polos atau kain kotak-kotak atau kain lurik garis-garis. Alat ATBM adalah alat tenun bukan mesin. Dalam proses penenunan diperlukan menyusun motif-motif tadi yang sudah dibuat dari proses pengikatan pakan. Penenunan adalah menganyam benang lusi dengan pakan helai demi helai supaya motif itu tersusun kembali sesuai dengan bentuk dan anatominya. Untuk bahan baku masih berupa benang, yaitu ada dua jenis benang yang kita pakai, yaitu benang ukuran 64/2 dan 80/2. Benang 64/2 dan 80/2 itu untuk benang katun. Kalau untuk benang 64/2 itu untuk benang pakan. Kalau yang untuk benang jenis 80/2 itu untuk benang lungsi. Kami pakai supplier yang ada di Denpasar. Untuk proses pembuatan kain endek itu mengalami dua proses, yaitu proses pembuatan pakan dan pembuatan lungsi. Untuk pembuatan lungsi itu ada 5 tahapan, dan untuk pembuatan pakan itu ada sekitar 6 atau 7 tahapan. Tahap proses produksinya untuk benang lungsi itu dari benang putih kita celupkan dulu. Baru kita proses pengelosan.
langsung ke proses penghanian. Proses pencelupan itu pun juga nanti tergantung ada pemilihan warna dasar, tetap putih atau mungkin hitam atau merah seperti itu. Kalau untuk benang pakan itu prosesnya hampir sama dengan proses pembuatan benang lungsi, cuma di sana ada proses-proses pencelupan warna yang beberapa kali mengalami pencelupannya. Yang pertama dari benang putih tetap kita proses celup. Kemudian tetap kita proses kelos. Proses pembenang yaitu benang digulung sesuai dengan pemidangan, itu pun nanti proses untuk pembuatan motif. Setelah pembuatan motif, kita proses pencelupan. Untuk proses pencelupan kita ada di luar, disubkan ke karyawan yang sudah bekerja di sini, yang sudah mandiri, kita kasih order untuk proses pencelupan di luar. Ada dua macam pencelupan, celup rakan dan celup lusi. Dasarnya pakai warna sulfur biasanya, sulfur dan inandrin. Indigo sol juga bisa, prosion juga bisa, warna reaktif. Dan penggaraman, bukan garam dapur, garam warna nih. Kalau natol itu biasanya warna kuning, pakai garam yang biru B jadi biru dongker, pakai garam merah B jadi merah B, ada merah R, banyak jenis gitu juga reaktifnya. Prosionnya banyak macam warnanya jenis reaktif. Prosion ada pink, hijau, ada biru, ada turkis. Nandrin juga ada coklat, ada hijau, ada biru, ada violet. Pengunci warnanya kalau misalnya prosion pakai mateksil, prosionnya dicuci dengan mateksil, di mateksil habis warna ya kering di mateksil, kemudian dicuci bersih. Begitu juga nandrin, sulfur, semua di mateksil, cuci bersih. Khusus untuk warna tekstil untuk benang katun. Kalau warna alam pernah dari daun putri malu, daun mangga, macam-macam bisa. Cuma dibangkitkan itu pakai larutan kapur, ada tawas. Kalau mau bikin biru dari daun putri malu bisa biru muda kayak biru langit ya. Itu warna alamnya. Apabila membutuhkan dalam motif gambar, desain atau ikatan itu dengan warna yang keempat ataupun kelima warna yang berbeda, dilakukan proses pencoletan. Yang dimaksud pencoletan adalah mencolet setiap baris benang sesuai dengan warna yang dikehendaki. Setelah itu kan ada proses pengginciran. Sebelum masuk proses tenun kan kita gincir dulu.
kita gincir baru proses masuk ke pemaletan. Dari setelah pemaletan baru kita proses tenun. Belajar muncul pertama, udah gitu belajar gedang-gedang tenunan, udah gitu belajar masang motif. Mempengaruhi hasil tenunan bisa rusak, udah gitu hasil kainnya tidak bagus, dan kalau putus harus disambung benangnya. Yang paling sulit di dalam penenunan itu masang motifnya, kalau hilang kita harus bisa nyarinya gitu. Nyari motif itu biar pas hasilnya gitu. Hasil kain sebagai kegunaan di lokal untuk adat dan kain persembahan, kemudian kain tingkat nasional untuk kegunaan fashion dan sampai internasional. Di balik itu semua, bunga juga menjadi sarana upakara atau yadnya. Pelestarian sebuah karya seni khusus di bidang motif, salah satunya bunga pucuk bang, seni tetap berjalan dan berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan, kegunaan, dan kepentingan. Manakala digunakan untuk busana, tentu bunga motif pucuk bang akan tetap menjadi pelestari. Dalam pelestarian tenun endek memang ditentukan beberapa faktor. Penciptaan dari hasil karya seni itu sendiri yang memiliki makna dan arti yang dalam, bisa digunakan untuk beraneka ragam tingkat usia dari anak-anak, remaja, dan usia dewasa sampai tua. Bahkan sampai mati pun nama-nama kain yang diciptakan harus mempunyai motif-motif yang mengandung arti dan makna spirit. Ikon bunga pucuk bang dijadikan simbol atau lambang Pemda Gianyar sejak tahun 2014. Bunga pucuk bang ini sudah menjadi ketetapan dan dijadikan paten sebagai hak cipta dari Pemda Gianyar.